Pernah kalian bangun dari sebuah mimpi, lalu kemudian kalian berpikir bagaimana sebuah mimpi itu terasa sangat nyata, dan pada saat kalian di dalam mimpi itu kalian mempercayai bahwa kejadian yang kalian alami saat mimpi itu terjadi itu adalah hal yang nyata. Kalau kita pikir itu tidak aneh sebenarnya, karena ketika kita melihat misalnya, kita tidak benar-benar melihat apa yang ada di depan mata kita. Mata kita itu menerima pantulan cahaya dari benda itu, lalu menerjemahkannya menjadi sinyal-sinyal yang kita kirimkan ke otak kita. Lalu otak kita itu menangkap dan memberikan gambaran itu ke benak kita sesuai sinyal itu. Itu terjadi bukan hampir ya, dari semua indera kita, pendengaran, penciuman, dan lain sebagainya. Jadi tidak aneh kalau otak kita itu mampu memberikan pengalaman yang terasa nyata, entah itu penglihatan atau pendengaran dan indera lainnya ketika kita sedang bermimpi. Karena toh semuanya itu hanya berupa data yang diolah di dalam otak kita. Jadi bisa saja otak kita mengarang dan langsung memberikan gambarannya. Bahkan dengan hipnosis ini kita bisa menambahi atau mengurangi data penglihatan seseorang. Tapi kita tidak akan membahas hal itu kali ini di video ini, karena kita akan membahas tentang bagaimana kita mengontrol mimpi kita. Jadi kita tahu nih, apa yang kita rasakan saat kita bermimpi itu sama nyatanya dengan kenyataan, bukan? Bayangkan jika kamu bisa sadar bahwa kamu sedang bermimpi dan kamu bisa mengontrol dunia mimpimu itu sesuka hatimu. Jadi terbang misalnya, menciptakan dunia baru, ngopi bareng dinosaurus mungkin, dan hal-hal gila lainnya yang mungkin ingin kamu ciptakan. Dan mungkin saja ini lebih menarik daripada teknologi VR yang sudah ada sekarang ini ya. Jadi ngomong-ngomong masalah mimpi ini, kita tidak bisa meninggalkan Sigmund Freud. yang lahir tahun 1856. Beliau ini terkenal sebagai bapak psikoanalisis, dan dia itu banyak menyumbangkan waktu hidupnya untuk menggali tentang teori mimpi ini. Dari sini banyak anak psikologi yang bilang mungkin hati-hati tuh, banyak teori Freud yang salah nih. Iya, karena banyak sekali kesalahan-kesalahan yang diutarakan dari teori-teori Freud. karena dia banyak sekali kan. Namun ada beberapa hal yang mendasar yang sampai sekarang teorinya masih diakui dan dipakai, misalnya tentang pengaruh bawah sadar terhadap perilaku kita dan sejenisnya. Karena kita tidak membahas Freud lebih dalam di sini, dan by the way, Freud ini menggunakan mimpi kliennya untuk menganalisa alam bawah sadar kliennya, dan Freud ini juga membuat mimpi lebih ke sains daripada hal-hal mistis seperti tukang ramal togel di sebelah rumah kalian misalnya, seperti itu. Nah, kenapa kita membahas mengenai sains mimpi? Karena mengontrol mimpi, atau yang kita bahasa kerennya adalah lucid dream, ini juga diteliti loh oleh para ilmuwan. Jadi bukan topik reka-rekaan orang di internet seperti flat earth misalnya, seperti itu. Jadi begini, state tidur orang itu macam-macam, ada banyak lah, dan sekarang kita akan bahas yaitu state REM, REM atau rapid eye movement, atau pergerakan cepat pada mata kita. Kalian pasti pernah melihat atau merasakan ketika tertidur, mata teman kalian atau kalian sendiri tiba-tiba bergerak secara acak tuh ke segala arah. Nah, di salah satu penelitian mengenai lucid dream ini, peneliti menginstruksikan ke lucid dreamer untuk menggerakkan bola matanya dari kanan ke kiri 2 kali, kanan kiri, disebutkan teknik sebagai LR ketika mereka sudah memasuki kondisi lucid dream. Jadi sebagai sinyal dari penelitian itu, dari randomnya REM yang terjadi dari subjeknya, mereka menemukan gerakan LR itu. Jadi lucid dreamer ketika masuk saat itu terbukti bahwa dia benar-benar mengontrol mimpinya waktu itu, dan ini sudah sangat populer waktu itu, dan ada film Inception misalnya, itu sangat terkenal sekali. Jadi lalu apakah orang-orang seperti saya dan kamu ini bisa mempelajari lucid dream? Itu pertanyaannya. Benjamin Bird, seorang dari University of Wisconsin, itu menemukan bahwa lucid dream ini adalah skill yang bisa dipelajari dan bisa dilatih dari berbagai teknik induksi yang ada. Dari beberapa teknik lucid dream yang kita bahas di sini adalah sebagai berikut teknik yang bisa kalian coba. Yang pertama adalah teknik MILD atau Mnemonic Induced Lucid Dream. Jadi teknik ini adalah teknik dengan mengulang-ulang kalimat seperti
saya akan sadar dalam mimpi saya akan mengalami lucid dream tersebut. Jadi diulang-ulang sebelum kalian tidur. Dan teknik ini itu diharapkan pikiran kita tentang lucid atau kesadaran itu masih fresh ketika kita masuk ke dalam mimpi, sehingga kita langsung set, oh kita ini sedang dalam mimpi, seperti itu, karena kita ulang-ulang sebelum tidur, seperti itu kan. Jadi kalau kalian belum beruntung, jangan putus asa, karena ini skill, maka kalian perlu melatihnya berulang-ulang seperti itu. Jadi ada lagi teknik yang kemungkinan lebih besar untuk berhasil, yaitu WBTB atau Wake Back to Bed. Jadi teknik ini yaitu intinya kamu itu atur alarm, bangun lebih awal dari jam bangunmu, misalnya 1 atau 2 jam lebih awal, kemudian kalian bangun 15-30 menit dan kalian tidur lagi. Dan jangan lupa atur alarm agar tidak kebablasan tentunya. Dan sepertinya untuk teknik ini bagusnya dilakukan hari libur, dan jadi kalau kalian gagal bisa 12 tidur sejujurnya 12 lah. Karena kalian juga bisa menggunakan teknik induksi ini digabungkan, dan yang pertama dengan yang kedua ini bisa kalian gabungkan. Sekarang sebagai tambahan, apa tips-tips yang agar kalian ini bisa lebih mungkin lagi untuk mendapatkan lucid dream ini, ya? Yang pertama adalah jurnal mimpi. Jadi apa itu ya jurnal? Kalian tuliskan apa yang kalian ingat ketika mimpi itu setiap harinya. Jadi kalian tulis setiap harinya, dan ini diharapkan kita mengetahui pola-pola mimpi kita, sehingga ketika kita dalam mimpi itu kita sadar, oh ini mimpi, seperti itu. Jadi otak kita paham. Yang kedua itu adalah reality check, artinya cek realitas. Jadi apakah kamu ini sedang bermimpi sekarang atau enggak? Jadi kalian bisa cek, tanyakan ke dalam diri kalian, entah walaupun kalian itu sadar bahwa sekarang itu kalian nggak mimpi gitu loh. Jadi kalian sering-sering bertanya. Jadi ketika kalian bermimpi, otomatis kalian akan bertanya karena sudah biasa sering bertanya seperti itu. Dan reality checknya itu sangat beragam sekali. Misalnya kalian melihat tanganmu nih, kalau kalian dalam mimpi itu bisa lebih dari 5 atau kurang dan lain sebagainya. Kalian bisa melihat ke dalam cermin kalian, terus kalian bisa melihat jam itu biasanya berputar berlawanan, ada orang mengatakan seperti itulah. Dan ada lagi namanya pakai barang namanya totem. Jadi orang di dalam film Inception itu menggunakan namanya totem. Itu barang unik dan hanya orang itu yang tahu, dan dia menggunakan teknik fisik, biasanya diputer terus, gak jatuh-jatuh seperti itu, dan itu artinya kalian dalam mimpi. Oke, seperti itu sebenarnya caranya, dan sangat mudah sekali sih untuk melatih yang penting kemampuan dan keinginan kalian untuk melatih lucid dream itu. Jadi ketika kalian lucid dream ini ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Jadi kadang kita lucid dream tidak sepenuhnya dalam keadaan full. Jadi kita bisa kadang merasakan antara sadar dan tidak sadar seperti itu, ya kan. Terus kemudian ada lagi ketika kita lucid dream itu tiba-tiba kita itu cepat bangunnya dan lain sebagainya, atau ketika kita lucid dream sebentar kita sadar, terus kemudian kita bermain-main, terus kemudian kita terarahkan dan sehingga lupa bahwa kita sedang lucid dream. Jadi kita balik ke mimpi biasanya. Itu biasanya karena otak bawah sadar kita tidak menginginkan kita sadar dalam mimpi kita, sehingga mereka berusaha, jadi bentuk manifestasinya adalah orang-orang atau karakter yang ada dalam mimpi kita untuk mengecoh kita agar tidak sadar lagi, seperti itu. Jadi kalian bisa coba-coba sendiri pengalaman ini, dan ya sebenarnya tidak ada yang berbahaya, tapi kalau kalian mau mencoba hal-hal yang ekstrim, kalian perlu konsultasi dengan dokter kalian. Kalau hal yang ekstrim, tapi teknik yang kita bahas di sini tidak terlalu ekstrim lah menurut saya. Jadi kalian bisa mencobanya, latih setiap hari, dan siapa tahu kalian memang punya bakat. Kalau tidak punya bakat, ya berusaha lebih keras, karena sangat asik sekali di dalam lucid dream. Oke, sekian video kali ini, dan semoga pembahasan kita kali ini, pembahasan yang saya bahas di sini cukup jelas untuk kalian praktekkan dan bermanfaat. Like kalau kalian suka, kalau nggak suka dislike juga nggak apa-apa, dan saya berharap kalian komen di bawah untuk feedback apakah harus saya buat ini, atau komentar tentang video ini kurang bagaimana seperti itu. Dan tetap hati-hati mengenai wabah yang melanda dunia saat ini, corona, seperti itu. Kita jaga diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Dengan menjaga diri kita, kita ikut menjaga orang-orang di sekitar kita juga. Jadi jangan panik dan jangan juga meremehkan. See you, stay well, bye.